Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nilul Novitasari Catalina Priscilla Murti, NIM 1717051204. Yang saya hormati Bapak Inyuman Putriyasi SEMSI selaku dosen pembimbing utama, Bapak Nyoman Adi Suryadarmawan SEAKMSI selaku dosen pembimbing pendamping, dan Bapak Dr. Anantawi Kramat Tunggu Atmaja SEMSIAK selaku dosen pelaah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Pertumbuhan Aktiva Produktif Dana Pihak Ketiga, Perputaran Kas, dan Kondisi Ekonomi terhadap Profitabilitas Bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2020. Lembaga keuangan bank merupakan lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap. Usaha keuangan yang dilakukan di samping menyalurkan dana untuk memberikan pinjaman, juga melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Tahun 2020, perekonomian Indonesia menunjukkan perlambatan yang signifikan karena adanya pandemi COVID-19. Krisis ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 mempengaruhi semua sektor, tak terkecuali adalah sektor perbankan. Kementerian BUMN menyatakan bahwa dampak pandemi COVID-19 terhadap industri perbankan pada setiap segmen berbeda. Kemampuan bank menghasilkan laba di tahun 2020 ikut melemah, termasuk bank plat merah, yaitu bank yang tergabung dalam himpunan bank milik negara atau Himbara, mengalami penurunan laba dibandingkan tahun 2019. Berdasarkan nilainya, laba Bank BRI tahun 2020 yaitu sebesar 18,66 triliun, sedangkan pada tahun 2019 senilai 34,41 triliun. Laba Bank Mandiri tahun 2020 sebesar 17,11 triliun, sedangkan pada tahun 2019 yaitu 27,48 triliun. Profitabilitas Bank BNI mengalami penurunan hingga 78,68%, yaitu pada tahun 2020 Bank BNI mencapai laba sebesar 3,28 triliun, sedangkan pada tahun 2019 memperoleh laba sebesar 15,38 triliun. Menurunnya laba bersih yang dialami sektor perbankan di tahun 2020 menyebabkan perbankan sulit meningkatkan kinerja keuangannya. Kinerja keuangan bank ini diukur dengan melihat tingkat profitabilitas bank. Rasio yang digunakan untuk mengukur profitabilitas adalah ROA. ROA merupakan rasio keuangan perusahaan yang mengukur tingkat profitabilitas, di mana menunjukkan persentase keuntungan yang diperoleh sehubungan dengan keseluruhan sumber daya atau rata-rata jumlah aset. Semakin tinggi tingkat persentase ROA menunjukkan bahwa kinerja keuangan semakin baik karena semakin besar tingkat pengembalian yang diperoleh. Menurut Sukmawati, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas bank dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal bank yang mempengaruhi profitabilitas dapat dilihat dari pertumbuhan dana pihak ketiga dan pertumbuhan kredit. Sedangkan dari sisi eksternal, bank dipengaruhi oleh kondisi ekonomi. Menurut Sulistianti, besarnya return on asset dipengaruhi oleh turnover dari operating asset, yang dimana salah satu rasionya adalah rasio perputaran kas. Aktiva produktif menjadi sumber pendapatan paling utama bagi bank. Penempatan aktiva yang mampu menghasilkan keuntungan bagi perbankan adalah kredit yang diberikan kepada nasabah atau masyarakat. Kredit yang diberikan dapat memberikan pendapatan atau penghasilan bagi bank yang diperoleh dari bunga kredit yang diterapkan. Di mana pandemi COVID-19 ini, permintaan kredit yang dialami bank mengalami peningkatan. Hal ini akan berpengaruh terhadap laba yang dihasilkan bank. Bank menghimpun dana dari masyarakat, baik itu dari masyarakat perseorangan, kelompok, maupun badan hukum. Sumber dana dari masyarakat disebut dengan dana pihak ketiga. Pada masa pandemi COVID-19, seluruh bank milik pemerintah mampu mencatat pertumbuhan dana pihak ketiga yang pesat. Simpanan nasabah di perbankan tumbuh cukup tinggi di tengah pandemi. Kas merupakan aktiva yang paling liquid dalam sebuah perusahaan maupun lembaga keuangan, baik itu tunai maupun non-tunai. Perputaran kas adalah hal yang paling utama dalam lembaga keuangan karena kas dipergunakan dalam mengukur rasio efisiensi modal kerja dalam sebuah lembaga keuangan. Kondisi ekonomi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perbankan dalam memperoleh labanya. Indikator yang digunakan untuk mengukur kondisi ekonomi adalah non-performing loan. Kondisi perekonomian di masa pandemi ini menyebabkan peminjam dana kesulitan dalam melunasi kreditnya. Hal ini mengakibatkan NPL perbankan semakin meningkat. Kredit yang bermasalah berakibat pada kerugian karena tingkat diterimanya kembali dana yang telah disalurkan maupun pendapatan bunga, sehingga terjadinya penurunan pendapatan secara total. Aktiva produktif dalam pihak ketiga, perputaran kas, serta kondisi ekonomi menjadi satu kesatuan yang dimana berkaitan dengan pendapatan diperoleh serta dapat menunjukkan kemampuan dalam menghasilkan pendapatan yang akan berpengaruh pada laba yang didapatkan untuk mengukur profitabilitas bank. Kebaruan dari penelitian ini yaitu terletak pada penambahan variabel kondisi ekonomi dengan indikator pengukurannya yang digunakan adalah non-performing loan atau NPL.
Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sukmawati tahun 2016, indikator yang digunakan dalam mengukur kondisi ekonomi adalah Produk Domestik Bruto atau PDB. NPL digunakan sebagai indikator pengukuran kondisi ekonomi karena pada masa pandemi COVID-19 ini, rasio NPL pada perbankan mengalami peningkatan, di mana kredit bermasalah yang dialami bank mengalami peningkatan karena pada debitur tidak mampu membayar kreditnya. Beberapa penelitian dilakukan sebelumnya oleh Sedana, Sukmawati, Utari, Padmawati Setiawan, dan peneliti lainnya mendapatkan hasil yang tidak konsisten pada setiap variabelnya. Adanya hasil yang tidak konsisten mengenai tingkat profitabilitas yang diukur dengan ROA bank tersebut mendorong peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kinerja keuangan khususnya pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yaitu dengan judul Pengaruh Pertumbuhan Aktiva Produktif Dana Pihak Ketiga Perputaran Kas dan Kondisi Ekonomi terhadap Profitabilitas Bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai dengan 2020. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini yang pertama adalah pertumbuhan aktiva produktif khususnya permintaan kredit menyebabkan profitabilitas bank membaik karena laba yang dihasilkan dari bunga kredit juga meningkat. Permintaan kredit pada dunia perbankan pada masa pandemi COVID-19 ini meningkat dari tahun sebelumnya. Yang kedua adalah semakin tinggi dana pihak ketiga menyebabkan profitabilitas bank membaik karena dana tersebut penting untuk perencanaan investasi dan melakukan kegiatan usaha perbankan. Simpanan nasabah di dunia perbankan tumbuh cukup tinggi di tengah pandemi COVID-19. Yang ketiga adalah semakin cepat tingkat perputaran kas mengakibatkan laba atau profitabilitas meningkat karena jumlah perputaran kasnya dimulai dari saat kas diinvestasikan dalam komponen modal kerja sampai saat ini kembali menjadi kas. Tingginya tingkat kredit bermasalah atau NPL menyebabkan tertundanya pendapatan bank yang seharusnya dapat diterima sehingga menurunkan tingkat profitabilitas suatu bank. Kredit bermasalah pada masa pandemi COVID-19 ini mengalami peningkatan karena debitur tidak sanggup untuk membayar kreditnya. Yang kelima adalah kenaikan profitabilitas bank merupakan adanya peningkatan kepercayaan masyarakat dan penggunaan harta atau aset yang baik pada bank. Selain itu, tingkat profitabilitas dapat menentukan kelangsungan hidup bank tertentu ke depannya. Namun sebaliknya, penurunan profitabilitas dan menunjukkan bahwa kinerja bank yang buruk dalam memperoleh keuntungan dan penggunaan aset suatu harta yang tidak maksimal. Selanjutnya adalah pembatasan masalah. Penulis hanya membatasi penelitian pada pengaruh pertumbuhan aktiva produktif dana pihak ketiga, perputaran kas, serta kondisi perekonomian Indonesia terhadap profitabilitas bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai dengan 2020. Selanjutnya adalah rumusan masalah penelitian. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah yang pertama adalah apakah pertumbuhan aktiva produktif berpengaruh terhadap profitabilitas bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai dengan 2020. Yang kedua adalah apakah pertumbuhan dana pihak ketiga berpengaruh terhadap profitabilitas yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2020. Yang ketiga adalah apakah perputaran kas berpengaruh terhadap profitabilitas bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2020. Dan yang keempat adalah apakah kondisi ekonomi berpengaruh terhadap profitabilitas bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2020. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini yang pertama adalah untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan aktiva produktif terhadap profitabilitas bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai dengan 2020. Yang kedua adalah untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan dana pihak ketiga terhadap profitabilitas bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai dengan 2020. Yang ketiga adalah untuk mengetahui pengaruh perputaran kas terhadap profitabilitas bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai dengan 2020. Yang keempat adalah untuk mengetahui kondisi ekonomi terhadap profitabilitas bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai dengan 2020. Manfaat hasil penelitian yaitu dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritisnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru dalam dunia akuntansi khususnya mengenai pengaruh pertumbuhan aktiva produktif dalam pihak ketiga, perputaran kas, serta kondisi ekonomi terhadap profitabilitas yang terkait dengan kesehatan perbankan yang akan mempengaruhi kinerja keuangan. Selanjutnya adalah manfaat praktisnya dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah bagi peneliti, yang kedua adalah bagi bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yang ketiga adalah bagi investor, yang keempat adalah bagi masyarakat. Selanjutnya adalah kajian teori. Grand teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori sinyal. Teori sinyal dicetuskan pertama kali oleh Michael Spence pada tahun 1973 dalam penelitiannya yang berjudul Job Market Signaling. Teori sinyal membahas mengenai bagaimana seharusnya perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan.
Penyampaian laporan keuangan dapat dianggap sebagai sinyal yang dimana teori tersebut memberikan sinyal kepada manajemen perusahaan berupa informasi mengenai kondisi perekonomian perbankan, apakah profitabilitas perbankan baik atau buruk. Selanjutnya adalah bank. Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Undang-Undang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Yang kedua adalah aktiva produktif. Aktiva bank terdiri dari aktiva produktif atau earning asset dan aktiva non produktif atau non earning asset. Terdapat 4 komponen aktiva produktif, yaitu adalah adanya kredit, habis itu surat berharga, penempatan dana antar bank, dan pernyataan modal. Untuk menghitung pertumbuhan aktiva produktif, rumusnya adalah jumlah kredit periode saat ini dikurang jumlah kredit periode sebelumnya dibagi dengan jumlah kredit periode sebelumnya dikali 100%. Selanjutnya adalah dana pihak ketiga. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bahwa yang dimaksud dengan dana pihak ketiga adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Rumus menghitung pertumbuhan dana pihak ketiga adalah jumlah DPK periode saat ini dikurang dengan jumlah DPK periode sebelumnya dibagi dengan jumlah DPK periode sebelumnya dikali dengan 100%. Selanjutnya adalah perputaran kas. Perputaran kas adalah beberapa kali kas berputar selama periode tertentu. Rumusnya adalah rasio perputaran kas sama dengan penjualan atau pendapatan dibagi dengan rata-rata kas. Yang selanjutnya adalah kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi dilihat dari rasio non-performing loan. Rasio ini menunjukkan bahwa kemampuan manajemen dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Rumusnya adalah NPL sama dengan kredit bermasalah dibagi dengan total kredit dikali dengan 100%. Selanjutnya adalah profitabilitas. Profitabilitas merupakan rasio yang menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio-rasio pengukuran profitabilitas yaitu yang pertama adalah profit margin on sales, return on investment, return on asset, return on equity, dan laba per lembar saham. Selanjutnya adalah return on asset. Return on asset adalah rasio untuk mengukur efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan cara memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Pengukuran ROA dapat dihitung dengan yaitu laba sebelum pajak dibagi dengan total aktiva dikali dengan 100%. Selanjutnya adalah kajian hasil penelitian relevan. Dalam rangka membandingkan posisi penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya, maka dikutip penelitian sebelumnya. Yang pertama adalah Kadek Amortisasi Dana pada tahun 2017 dengan judul Analisis Tingkat Perputaran Kas, Jumlah Kredit, Jumlah Simpanan, Jumlah Nasabah, Jumlah Tenaga Kerja, dan NPL terhadap profitabilitas pada PT BPR Nusa Tambahan periode 2011 sampai dengan 2015. Yang kedua adalah 5D Elit Sukmawati pada tahun 2016. Judulnya adalah Pengaruh Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga, Pertumbuhan Kredit, Risiko Kredit, Likuiditas, dan Kondisi Ekonomi terhadap Profitabilitas. Yang ketiga adalah Nikomang Melati Utari pada tahun 2019. Judulnya adalah Pengaruh Pertumbuhan Aktiva Produktif Dana Pihak Ketiga dan Ukuran Perusahaan terhadap Profitabilitas Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Mengui. Yang keempat adalah Wayan Minta Fatmawati pada tahun 2016. Judulnya adalah Pengaruh Kecukupan Modal Dana Pihak Ketiga dan Pertumbuhan Kredit terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI. Yang selanjutnya adalah Mahmudin Syah Lubis pada tahun 2019. Judulnya adalah Pengaruh Perputaran Aktiva, Perputaran Kas, dan loan to deposit ratio atau LDR terhadap return on asset atau ROA pada perbankan terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 sampai dengan 2017. Yang selanjutnya adalah Selamat Fajari pada tahun 2017. Judulnya adalah Pengaruh KAR, LDR, NPL, BOPO terhadap profitabilitas bank pada studi kasus perusahaan perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011 sampai dengan 2015. Selanjutnya adalah hipotesis penelitian. Adapun hipotesis penelitian yang diajukan pada penelitian ini yaitu yang pertama adalah adanya pengaruh positif signifikan dari aktiva produktif terhadap profitabilitas pada bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai dengan 2020. Yang kedua adalah adanya pengaruh positif signifikan dari dana pihak ketiga terhadap profitabilitas pada bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai dengan 2020. Yang ketiga adalah adanya pengaruh positif signifikan dari perputaran kas terhadap profitabilitas pada bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai dengan 2020. Yang keempat adalah adanya pengaruh negatif signifikan dari kondisi ekonomi terhadap profitabilitas pada bank terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai dengan 2020. Selanjutnya adalah metode penelitian. Yang pertama adalah rancangan penelitian.
Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kualitatif kausal. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif karena data yang digunakan adalah data yang berupa angka-angka. Penelitian ini dimaksud untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel melalui pengujian terhadap hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas yang terdiri dari pertumbuhan aktivitas produktif, pertumbuhan dan pihak ketiga, perputaran kas, dan kondisi ekonomi. Sedangkan variabel terikatnya adalah profitabilitas. Selanjutnya adalah tempat dan waktu penelitian. Adapun tempat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bursa Efek Indonesia dengan website resminya adalah idx.co.id. Sedangkan waktu penelitiannya adalah selama 4 bulan. Jenis dan sumber data. Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif kausal dan sumber data yang digunakan penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder didapat dari bank yang terdaftar Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya adalah populasi dan sampel penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah bank umum konvensional terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sampai dengan 2020 sebanyak 42 bank. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purpose sampling. Pelaksanaan sampel secara purpose diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bank umum konvensional terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2020. Yang kedua adalah bank umum konvensional terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap pada tahun 2017 sampai dengan 2020 dengan jumlah sampel yang disesuaikan dari kriteria adalah sebanyak 24 bank, sehingga total sampel apabila dikalikan dengan 4 tahun berjumlah dengan 96 sampel. Ini adalah variabel dan definisi operasional variabel. Penelitian ini menggunakan 5 variabel yang terdiri dari 4 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Yang pertama adalah definisi dan indikator operasional variabel terikat. Dalam penelitian ini, profitabilitas sebagai variabel independen. Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan bank untuk mendapatkan laba dari pendapatan yang berasal dari aktiva investasi. Selanjutnya adalah definisi dan indikator operasional variabel bebas. Yang pertama adalah pertumbuhan aktiva produktif. Indikator pertumbuhan aktiva produktif yang digunakan adalah pertumbuhan kredit yang menggambarkan tingkat perkembangan volume kredit yang disalurkan kepada bank dalam periode tertentu. Yang kedua adalah pertumbuhan dana pihak ketiga, merupakan volume pertumbuhan dana pihak ketiga mencerminkan seberapa besar perubahan dana yang berhasil dihimpun oleh bank dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Yang ketiga adalah perputaran kas, merupakan rasio untuk mengukur berapa kali uang kas berputar selama satu periode tertentu. Yang keempat adalah kondisi ekonomi, yang dimana merupakan kedudukan atau posisi dalam suatu kelompok yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendapatan, dan kemampuan memenuhi kebutuhan yang digambarkan dengan NPL, yang merupakan rasio yang mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah. Yang terakhir adalah metode dan teknis analisis data. Yang pertama adalah uji statistik deskriptif, yang kedua adalah uji hipotesis yang terdiri dari analisis regresi linear berganda, yang kedua adalah uji secara simultan adalah uji F, yang ketiga adalah uji secara parsial atau uji T, yang keempat adalah uji koefisien determinasi atau R kuadrat. Selanjutnya adalah uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinialitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Baik, sekian presentasi proposal penelitian saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Om Santi Santi Santi.